Dibalik nih kalau bisa, kalau nggak bisa coba dibalik. Ya, bisa ya. Jadi habis latihan ada energinya kalau lampu ditempel nyala gitu ya ceritanya kan ya. Berarti agak sini ya. Ini di mana nih? Bisa. Deketan. Oh, ini udah. Gimana? Bu udah agak pinggiran dikit, Mbak. Nah. Agak pinggiran dikit sini berarti. Iya. Ini pegangannya juga. Oke. Bisa ya jadi ya. Katanya ada. Ganti Pak, tangan sebelah Pak. Kalau nggak bisa dibalik atau di lengan sini. Di sini Bu. Pegangnya Bu ini. Ya, bisa. Jadi kalau mati lampu pegang ini. Kalau mati lampu jadi harus jinjit dulu untuk nyalain. Jangan konslet. Harus. Ini pegang apa? Ininya tangan kiri. Nah, gitu. Ini ke atas sini Bu. Nah, enggak disuruh nanti tadi asalnya. Ya. Nah, di sini nih. Di sini yang dipegang. Pegangnya belum pas. Ini dipegang benar. Ininya dipegang dikit. Ya, agak ditekan. Ininya Tekan coba. Tekan. Pegang ini. Enggak bisa ya. Tekan. Wah, ini kurang energi. Ini pegang gini. Yang bawahnya ada. Oh, enggak ini Bawah sini. berarti kurang bagus sayangnya ini dipegang. Oke. Kurang ada. Oke ya udah. Ada yang nyala ada yang enggak ya? Iya, tidak saya. Ya oke. Saya izin jelasin boleh ya? Saya nyala nggak ya? Oh, nyala, oke. Oke Bapak dan Ibu, sebenarnya terjadi gini, apakah tubuh kita memberikan energi terhadap lampu gitu kan ya? Ya kan? Seperti itu kan ya? Jadi karena kita sudah berlatih, terus kemudian kita tempelkan lampu ini, nyala lampunya gitu ya. Energinya dapat dari mana sih lampunya? Dari kita? Enggak. Ini lampu sembarangan Bapak nggak akan bisa nyala. Kalau lampu biasa, ada aja lampunya khusus. Ya lampu ini khusus, namanya nih lampu apa? Bola lampu emergensi. Ya, emergency lamp. Ya. Jadi khusus, mahal harganya di atas 50.000. Mungkin bola lampu biasa mungkin di bawah nih di atas 50.000. Kalau wattnya tinggi 100. Jadi bukannya kalau energinya ini dapat dari ibu, maka yang latihan yang paling keras nyalanya paling kenceng. Tapi ini kan nyalanya standar segitu-segitu aja kan. Karena terang tidaknya itu tergantung spesifikasi dari lampu ini. Pabriknya membuat seperti apa terangnya gitu loh. Dan tergantung juga, jadi tergantung dari apa? Tergantung pertama dari spesifikasi lampunya, kemudian kedua tergantung dari dia diisi atau enggak, karena dicas kayak HP. Jadi kalau dia sudah habis, ditempel gimana pun nggak bakal nyala gitu loh, ke badan. Tapi kalau dia lagi penuh baterainya, ditempel nyala gitu. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga adalah ini ada besi kan? Di sini ada besi, di sini ada, di tengahnya ada plastik ya. Antara besi ini dengan besi ini dihubungkan. Bisa dengan alat yang disiapkan oleh toko juga ada, dari pabrik juga nyiapin alat. Karena ini kan gunanya emergensi, untuk lampu emergensi ya. Jadi nanti ada kayak tempat rumah lampu gitu ya. Kemudian bisa digantung. Oh ini dia. Jadi satu set ini antara, kalau belinya di mana? Toko listrik, bukan di Ling Tien Kung ya. Ling Tien Kung nggak jual beginian. Jadi belinya di toko listrik. Carinya apa? Lampu emergensi ya. Tergantung berapa wattnya, ada banyak ya. Ada yang besar tergantung. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngebenerin mobil ya, gelap, ini kan tinggal tapi sudah diisi, kondisi sudah diisi ya. Ini spesifikasinya saya baca ini cuma bisa 500 kali charge. Setelah 500 kali dia akan tidak bisa dicas lagi ya. Bahkan ada pabrik sudah menimbulkan. Jadi ini tinggal digantungkan dan kita bisa kerja. Misalnya benerin mobil atau apa gitu ya. Nah ini pertama kali ini waktu itu sempat dipopulerkan di Ling Tien Kung itu oleh seorang profesor dari ITS, sekarang sudah jadi pindah ke IKN ya, ada istilah di IKN namanya Profesor Agus Rubianto ya. Jadi dia itu dalam rangka menggambarkan, mengilustrasikan energi gitu loh. Ya karena ada lampu ya dengan ilustrasi. Cuman kedepannya dipakai oleh para instruktur, beberapa instruktur nggak semua, untuk mempromosikan Ling Tien Kung sebagai alat kalau dia lagi presentasi Ling Tien Kung ke masyarakat, kemudian ditunjukkan energinya seperti ini. Harusnya energinya ini hanya ilustrasi. Jadi tapi kedepannya digunakan tadi seperti Ibu tadi
merasa kecil hati karena tidak nyala gitu ya. Tidak nyala tuh karena kulit ibu kering. Jadi ibu nggak ngapa-ngapain, nggak latihan, ibu basahin tangan ibu, pegang, nyala dia. Gitu. Karena kulit ibu kering. Makanya di perut nyala kan, di perut ya. Dan ini dalam kondisi basah gitu loh. Karena dalam kondisi basah. Apalagi kalau pakai cincin, tempel aja cincin besi, tempel di besi, dia nyala gitu. Ya gitu ya. Jadi nggak perlu latihan pun dia akan nyala. Terang atau enggaknya tinggal pilih lampu yang spesifikasi lampunya terang gitu loh. Ya jadi ini bagus untuk menggambarkan ke masyarakat bahwa kira-kira menggambarkan tentang link tiangkung menghasilkan energi. Tapi jangan dijadikan tolok ukur. Kalau nggak nyala langsung berkecil hati. Waduh, saya latihannya nggak benar gitu kan ya. Atau mungkin saya sakit gitu kan ya. Saya nggak ada, nggak gitulah seperti ini ya. Jadi kita edukasi masyarakat untuk hal yang benar gitu ya. Bagus sih untuk orang yang belum kenal link tiangkung. Wah bisa nyala, akhirnya dia mau link tiangkung, nggak apa-apa. Tapi habis itu dikoreksi, pemahamannya dikoreksi ya. Jangan-jangan sudah ikut dia habis latihan kok nggak nyala-nyala lampunya gitu. Ternyata belum di-charge lampunya. Ternyata nggak paham kalau lampu ini harus di-charge gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengedukasi aja agar bisa paham tentang sesuatu yang benar gitu ya. Jadi untuk latihan link tiangkung dilihat, dititeni keluhan Bapak dan Ibu, didaftar aja, ditulis aja keluhannya apa. Kalau bangun tidur pusing gitu, kalau bangun tidur butuh 5 menit untuk bisa berdiri. Setelah latihan, lihat ke list itu, berkurang nggak? Harusnya berkurang. Kalau Bapak dan Ibu di awal sebelum link tiangkung menuliskan ada 30 keluhan, itu pasti ada yang bisa dicoret, ada sekitar dalam seminggu pertama aja mungkin ada 2 atau 3 yang bisa dicoret. Dan itu sudah merupakan perbaikan untuk parameter hasil dari latihan link tiangkung kita, ya gitu ya. Oke, itu aja sih yang saya ingin sampaikan. Yuk.